Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi hari ini dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bijak dalam menghadapi perselisihan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hampir setiap kita pernah berselisih, bukan? Entah itu kita berselisih dengan orang tua, berselisih dengan anak-anak, berselisih antara saudara, kakak adik, berselisih dengan tetangga, dan sebagainya. Dan seringkali perselisihan ini berakhir dengan hal-hal yang buruk dan akhirnya membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi hancur, menjadi rusak karenanya. Dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini menceritakan tentang adanya perselisihan antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Mereka berselisih terkait dengan lahan di mana daerah tempat Abraham dan Lot tinggal tidak lagi cukup menampung segala ternak-ternak yang mereka miliki, sehingga mengakibatkan para gembala Abraham dan para gembala Lot bertengkar. Sekalipun dalam hal ini bukan Lot dan Abraham yang bertengkar secara langsung, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pertengkaran di antara para gembala mereka ini akan mempengaruhi atau berdampak juga kepada Abraham dan Lot, sehingga mempengaruhi hubungan di antara mereka. Nah, menyikapi hal ini maka Abraham mengambil sebuah tindakan yang sangat bijak. Abraham berkata bahwa janganlah ada perselisihan antara aku dan engkau, sebab kita ini kerabat. Dalam kata-kata ini kita bisa melihat bahwa Abraham adalah orang yang mampu menguasai amarahnya, mengendalikan amarahnya, dan dia mampu atau dia tahu bagaimana cara memadamkan amarahnya dengan memberikan kata-kata yang baik. Dan dari kata-kata Abraham ini kita bisa melihat bahwa Abraham adalah orang yang rendah hati, di mana Abraham yang adalah paman memohon kepada Lot yang adalah keponakannya yang lebih muda darinya untuk supaya mereka jangan bertengkar, jangan ada perselisihan di antara mereka. Mengapa Abraham bersikap demikian? Karena Abraham lebih mengutamakan hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan yang ada di antara mereka. Saat ini banyak sekali hubungan yang menjadi hancur. Hubungan orang tua dan anak menjadi hancur, hubungan dengan rekan kerja menjadi hancur, hubungan dengan rekan-rekan pelayanan menjadi hancur, hubungan dengan suami istri menjadi hancur, hubungan kakak beradik menjadi hancur, hubungan dengan tetangga, saudara, teman menjadi hancur, karena banyak sekali kita yang lebih mengikuti emosi, yang lebih mengikuti amarah yang tercipta dari perselisihan yang ada, dan akhirnya mengorbankan persaudaraan atau hubungan kekerabatan yang telah terjadi sekian lama. Saudara, sepanjang kita masih hidup di dalam dunia ini, tidak menutup kemungkinan kita pasti akan berselisih dengan orang lain. Namun jika perselisihan itu terjadi, mari kita bijak menyikapinya sama seperti Abraham. Kita mau menyelesaikan persoalan itu dan jangan mengorbankan hubungan kekerabatan atau hubungan persaudaraan yang ada. Kita saat ini berada di minggu-minggu pranatal, atau dengan kata lain kita menyebutnya dengan minggu-minggu Advent. Itu berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari sebelum kita memasuki perayaan Natal, sebelum kita ada di hari Natal, kita pikir kembali, adakah hubungan-hubungan kita dengan orang lain yang menjadi hancur, menjadi renggang, menjadi rusak selama ini karena perselisihan-perselisihan yang pernah terjadi. Segera perbaiki, segera berdamai, segera memperbaiki hubungan ini agar supaya ketika kita menyambut Natal, masuk dalam perayaan Natal, kita menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan hubungan-hubungan yang sudah baru, hubungan-hubungan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa merasakan damai dan sukacita di dalam Natal. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh bijak di dalam menyikapi segala perselisihan, pertengkaran yang mungkin terjadi di antara kami. Tolong kami Tuhan dan mampukan kami untuk bisa memulihkan kembali hubungan-hubungan yang ada, sehingga kami bisa merayakan Natal nantinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat Tuhan, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.